Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah satu gagasan super penting dari seorang pemikir hebat, sosiolog asal Prancis, Pierre Bourdieu. Yuk kita mulai dari satu misteri yang mungkin sering banget kita pikirin. Kenapa sih kayaknya ketimpangan sosial itu susah banget berubah? Yang kaya kok kayaknya gampang aja tetap kaya, sementara yang miskin ya gitu-gitu aja. Ada apa sebenarnya? Nah, menurut Bourdieu, jawabannya itu ada di aturan main yang nggak kelihatan, yang diam-diam ngatur hidup kita di masyarakat. Dan dia ngasih kita 3 petunjuk kunci buat ngebongkar semua ini. Oke, petunjuk pertama. Ini konsep intinya Bourdieu banget, namanya habitus. Pernah dengar? Apaan sih itu? Nah, ini penting banget nih. Habitus itu beda ya sama habit atau kebiasaan biasa. Ini jauh lebih dalam dari sekedar ngulang-ulang sesuatu. Anggap aja habitus itu kayak kompas batin kita, semacam naluri yang nuntun kita di dunia sosial tanpa kita sadar. Kompas ini kebentuk dari kecil loh, dari keluarga, lingkungan, sekolah, semua pengalaman hidup kita ngebentuk si habitus ini. Akhirnya, cara kita mikir, bertindak, bahkan cara kita ngerasain sesuatu itu jadi kayak alami aja gitu. Padahal semua itu sebenarnya diprogram secara sosial. Contohnya gampang banget ditemuin sehari-hari. Cara kita ngomong, logat kita, itu habitus. Selera musik, makanan, bahkan cara kita berdiri atau duduk. Semuanya itu adalah cerminan dari sejarah kita yang akhirnya ngebentuk gimana kita bertindak sekarang. Oke, dari kompas batin kita lanjut ke petunjuk kedua. Ini nyambung banget sama habitus. Namanya modal. Tunggu dulu. Ini bukan cuma soal duit ya. Bourdieu ini ngeliat konsep modal jauh lebih luas. Baginya, modal itu ya semua aset berharga yang kita punya buat bertarung di masyarakat. Apapun yang bisa ngasih kita keuntungan. Dia nemuin ada 4 jenis modal utama. Dan kombinasi dari keempat modal inilah yang nentuin posisi kita di tangga sosial. Punya apa aja kita? Yang pertama, jelas modal ekonomi. Duit, aset, properti. Gampang ya? Kedua, modal sosial. Ini soal jaringan, koneksi, who you know. Dan yang ketiga, modal simbolik. Ini soal gengsi, status, kehormatan. Kayak gelar profesor atau nama keluarga terpandang. Itu semua modal. Nah, ada satu lagi yang krusial banget, yaitu modal kultural. Ini isinya pengetahuan, keterampilan, selera, pokoknya semua yang ada di kepala dan tubuh kita. Wujudnya bisa 3 macam. Bisa nempel di badan kita, kayak cara kita ngomong yang sopan atau kemampuan main musik. Bisa juga jadi barang, kayak koleksi buku di rumah. Dan terakhir, bisa juga diakui secara resmi. Nah, ini dia, ijazah dari kampus ternama. Oke, jadi kita udah punya kompasnya, habitus, sama amunisinya, modal. Sekarang petunjuk ketiga, kita harus tahu di mana kita main. Inilah yang disebut ranah. Bagi Bourdieu, masyarakat itu bukan satu lapangan gede yang sama buat semua orang. Tapi isinya tuh banyak arena atau ranah yang beda-beda. Ada ranah politik, ranah seni, ranah pendidikan. Dan setiap ranah ini, bayanginnya jangan kayak taman yang adem, tapi lebih kayak medan perang, tempat orang bersaing. Nah, ini kuncinya. Tiap ranah punya aturan main sendiri, dan mata uang yang laku di situ juga beda-beda. Misalnya nih, modal ekonomi kamu banyak, kamu jago di ranah bisnis. Tapi pas masuk ke ranah akademik, bisa jadi duit kamu nggak terlalu berarti. Di sana yang jadi raja itu modal kultural, yaitu pengetahuan dan wawasan kamu. Oke, sekarang kita udah pegang 3 petunjuknya, habitus, modal, dan ranah. Saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini buat ngejawab misteri di awal tadi. Kenapa sih ketimpangan itu awet banget? Bourdieu ngasih kita semacam rumus simpel buat ngeliat ini semua. Gini, kompas batin kita atau habitus yang bekerja sama dengan amunisi yang kita punya atau modal saat kita berada di sebuah medan perang tertentu alias ranah, hasilnya adalah tindakan kita atau praktek. Biar kebayang, kita lihat contoh ini, wawancara kerja di perusahaan gede. Ini adalah ranah korporat. Kandidat A datang, cara ngomongnya percaya diri, jabat tangannya mantap, lulusan kampus top, plus punya kenalan orang dalam. Habitus dan modalnya nyetel banget sama aturan main di ranah itu. Dia kelihatan cocok. Nah, kandidat B, mungkin skill teknisnya sama jagonya, tapi dia lebih pendiam. Ya, secara nggak sadar, dia udah kalah bahkan sebelum dia nunjukin kemampuannya. Dan inilah mesin yang terus-menerus memproduksi ketimpangan sosial. Keuntungan itu diwariskan, bukan cuma dalam bentuk duit, tapi dalam bentuk habitus dan jenis-jenis modal lainnya. Makanya, kesuksesan seseorang sering banget kita anggap murni karena bakat atau kerja keras. Padahal, di belakangnya ada keuntungan-keuntungan sosial yang udah terbangun dari lama. Pada akhirnya, teori Bourdieu ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget.
Kalau selera kita, cara kita bertindak, bahkan impian kita ternyata dibentuk oleh struktur-struktur tak terlihat ini, seberapa bebas kita sebenarnya? Ini benar-benar ngajak kita buat mikir ulang soal pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup.